Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Kita bertemu kembali dalam materi IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mendefinisikan pengertian ekonomi maritim, menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia, mengidentifikasi strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75% merupakan perairan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. Kegiatan berikut merupakan contoh dari ekonomi kelautan. Apakah sama ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Yuk kita bahas. Ekonomi kelautan atau marine economic merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contoh, kegiatan nelayan yang sedang menangkap ikan, budidaya rumput laut, dan sebagainya. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economic merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sebagai contoh kegiatan ekonomi maritim yaitu pembangunan tol laut, pembuatan pelabuhan, dan sebagainya. Adapun kesamaan ekonomi maritim dan kelautan adalah kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Jadi, udah tahu ya nak apa persamaan dan perbedaannya? Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim atau kelautan adalah pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Ada beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat terkenal, seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Kita lanjutkan, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor, yaitu 1. Sektor pelayaran, yang kedua sektor perikanan, dan yang ketiga sektor pariwisata bahari. Kita bahas satu persatu ya dari 3 sektor tersebut. 1. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
Industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Hal ini disebabkan 1. Fasilitas kapal angkut yang belum memadai. 2. Sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki. 3. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih rendah. Dua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. 3. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau disebut dengan multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Contoh, wisata bawah laut. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor utama andalan di negara ASEAN. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Merubah paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. 2. Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, dan sebagainya. 3. Menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. 4. Menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.